Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Segenap pemirsa Riau TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika andai kita bertanya-tanya apa kelebihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada al-ummah al-Muhammadiyah, umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan dengan umat-umat sebelum kita. Kalau tentang fisik, maka tentu fisik kita jauh lebih kecil dibandingkan dengan umat Nabi Musa alaihissalam, dibandingkan anak cucu terdekat dari Nabi Adam alaihissalam. Kalau berkaitan dengan umur, maka tentu juga umur kita sangat jauh terpaut dari umur kesempatan hidup yang Allah berikan kepada umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ceritakan tentang umur dakwah Nabi Nuh alaihissalam, alfasanatin illa khamsina ama, 950 tahun umur dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Maka tentu umur umatnya tidak akan jauh berbeda dari umur dakwah Nabi Nuh. Sementara kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menyampaikan, inna a'mara ummati ma baina sittina ila sab'in. Perkiraan umur umatku kelak hanya berdasarkan as-sittin, 60 ila sab'in, sampai perkiraan 70 tahun. Jauh sekali terpaut, tertinggalnya kita dari kesempatan hidup yang Allah berikan kepada umat sebelum kita. Maka kalau begitu, kalau sedikit pendek kesempatan hidup yang Allah berikan, tentu kesempatan beramal kita juga sangat sedikit sekali. Dan disinilah cara Allah mengistimewakan, memuliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan umat-umat yang lain. Dari secara fisik benar kita lebih kecil, secara umur kesempatan hidup benar kita lebih pendek, tapi ganjaran amal saleh dan kesempatan beramal yang Allah berikan itu sangat besar melampaui yang Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Di antaranya bahwa Allah sediakan waktu-waktu beramal yang istimewa sekali, waktu-waktu beramal yang spesial sekali, yang andai kita Allah beri taufik bisa beramal pada waktu itu, maka bisa jadi amal yang kita lakukan saat itu jauh melampaui amal kebaikan yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu sebelum kita. Dan di antara dari waktu-waktu istimewa itu adalah apa yang Allah bersumpah dengannya di dalam surah Al-Fajr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr. Demi waktu fajar dan demi 10 malam. Dan demi 10 malam. Para ulama tafsir jelaskan bahwa makna walayalin 'ashr, demi malam yang 10 itu maknanya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Al-'ashrul awail min syahri Dzulhijjah. Kalau kita mengenal ada al-'ashrul awakhir min syahri Ramadan, 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, tempat di mana Allah letakkan Lailatul Qadar di dalamnya, maka di siangnya Allah sediakan 10 al-ashrul awail min syahri Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, 1 sampai 10. Kata Nabi dalam satu hadis menyebutkan, ma min ayyamin al-amalus salihu ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr. Kata Nabi, ma min ayyamin, tidak adalah hari di mana amal saleh
ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah, paling disukai Allah, min hadhil ayyamil ashr, dibandingkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka dari tanggal 1 Zulhijjah kemudian sampai tanggal 10 Zulhijjah, kesempatan beramal yang lapang, yang luas Allah berikan kepada kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan puncak, salah satu puncak dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini adalah Al-Yaumul Ashir. Al-Yaumut Tasi' kita kenal dia dengan hari Arafah. Al-Yaumul Tsamin kita kenal dengan hari Tarwiyah. Tanggal 8 Zulhijjah kita kenal dengan hari Tarwiyah. Al-Yaumut Tasi' kita kenal dengan hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Al-Yaumul Ashir kita kenal dengan Yaumun Nahar, hari berkorban. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam ayat dalam surah Al-Kautsar. Dalam surah ini Allah ingatkan kita tentang nikmat Allah yang begitu besar, nikmat Allah yang begitu tercurah kepada kita. Dan salah satu cara membalas nikmat Allah itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Ya Muhammad, kami telah memberikan kepada engkau Al-Kautsar, berbagai macam kenikmatan. Kalau ini khitab ayat ini pada asalnya adalah untuk Rasulullah, maka hadhil ayah laysat bi khususis sabab lakin bi umumil lafz. Setelah meninggalnya Rasulullah, ayat ini juga dikhitabkan, disampaikan, diarahkan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai engkau umat Rasulullah, umat Muhammad, a'tainakal kautsar. Kami telah memberikan kepada engkau, kata Allah, Al-Kautsar, nikmat yang amat sangat berlimpah. Maka bagaimana cara Allah mengajarkan kita membalas kebaikan Allah itu? Fasalli li rabbika. Pertama, lakukanlah ibadah salat li rabbika, hanya karena Allah. Wanhar, kemudian berkorbanlah. Kemudian berkorbanlah. Ini mengindikasikan di antara cara paling utama kita menunjukkan bentuk syukur kepada Allah atas segala nikmat kebaikan yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Di antara caranya adalah bin nahri bil udhiyati, dengan cara berkorban. Maka hadirin pemirsa Riau TV yang dimuliakan Allah, andai Allah sudah menganugerahkan kita nikmat sebanyak ini, anugerah sederas ini, sekarang kesempatan kita untuk membalas kebaikan Allah itu, mengekspresikan bentuk terima kasih kepada Allah dengan melaksanakan ibadah kurban. Sebaliknya, andai ajakan Allah ini tidak kita indahkan, sementara Allah bertubi-tubi menganugerahkan kebaikan, maka awas, maka hati-hati, kita sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, man kana lahu sa'ah falam yudahhi falayaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki kelapangan, Allah beri dia kelapangan rezeki, Allah anugerahkan kebaikan sedemikian besar, falam yudahhi, dengan semua itu dia tidak ada keinginan, niat untuk membalas, berterima kasih kepada Allah dengan berkorban, maka jangan sekali-kali mendekat kepada tempat sholat kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mazhab Syafi'i, berkorban sunnah muakkad, sunnah yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tunggu apa lagi? Jangan sampai menunggu tahun depan, Idul Adha akan datang baru saya akan kurban. Kata Nabi, iyyakum wat taswif, jangan sampai menunda-nunda amal saleh, amal kebaikan. Li'anna al-mauta ya'ti mufaja'ah, karena al-maut hadhimul ladzat, pemutus kenikmatan, pemutus kebahagiaan, ladzat, pemutus nikmat dunia yang sedang kita rasakan ini. Ya'ti mufaja'ah, dia akan datang secara tiba-tiba. Iyyakum wat taswif,
jangan sampai menunda-nunda amal kebaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi Tarbiyah Islamiyah, tempat